Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita, mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Ramadan. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min ramadhana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yuqadihi yaumud dahri kullihi wa in shamahu rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka walau hanya sehari pada bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah atau kebolehan menurut syariat atau karena sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayatnya. Barang siapa berbuka walau hanya sehari pada bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah atau kebolehan menurut syariat atau karena sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Ali radhiyallahu anhu serta beberapa sahabat lainnya berpendapat bahwa barang siapa tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa alasan yang kuat menurut syariat, maka ia tidak akan dapat mengqadha puasanya sekalipun dengan berpuasa seumur hidup. Namun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa apabila seseorang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan, maka ia dapat menebusnya dengan puasa sehari di luar Ramadan. Tetapi jika ia sengaja membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, ia harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut dengan bersahur dan berbuka. Bagaimanapun juga keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan tidak akan ia peroleh. Inilah maksud hadis di atas, yaitu jika tidak berpuasa sehari dalam bulan Ramadan tanpa suatu alasan, maka jumlah puasa sebagaimana penggantinya tidak dapat menebus keberkahan sehari pada bulan Ramadan. Jika keadaan orang yang mengqadha puasanya saja sudah seperti itu, keadaan orang yang tidak mengqadha puasanya sebagaimana kebiasaan orang-orang fasik tentu tidak perlu dipertanyakan lagi, karena mereka benar-benar telah tersesat. Puasa adalah salah satu rukun Islam, dan Rasulullah SAW menyebutkan 5 rukun Islam itu. Pertama, yang terpenting ialah menyatakan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4 rukun lainnya adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Banyak sekali orang yang tercatat sebagai orang Islam, tetapi sudah hilang keislaman mereka karena di dalam catatan resmi dan sensus mereka tercatat sebagai seorang Muslim. Namun dalam catatan Allah mereka tidak tercatat sebagai seorang Muslim. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang menyatakan asas Islam itu ada 3, iman, sholat, puasa. Barang siapa tidak menegakkan salah satu rukun tersebut, maka ia termasuk kafir. Para alim ulama mengatakan bahwa mereka menjadi kafir jika mereka mengingkari dan menolak kewajiban kelima rukun Islam tersebut atau menyalahi penafsiran di atas. Rasulullah SAW dengan tegas telah mengingatkan agar orang-orang seperti itu hendaknya merasa takut akan datangnya murka Allah kepada mereka dan azab yang pedih di akhirat kelak.
karena mereka telah mengingkari hal-hal yang diwajibkan ke atas mereka. Maut adalah suatu kepastian dan kenikmatan hidup hanyalah sementara di dunia. Hanya orang-orang yang mentaati perintah Allah saja yang akan selamat. Banyak orang-orang jahil yang tidak berpuasa, dan yang lebih buruk lagi, banyak di antara mereka yang mencemoohkan agama dan menghina orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sehingga mereka terjerumus ke dalam kekufuran, misalnya dengan mengatakan puasa hanyalah bagi orang yang tidak memiliki makanan di rumahnya, atau keuntungan apakah yang akan diperoleh Allah dengan kelaparan kita. Hendaknya berhati-hati dari kata-kata yang demikian itu. Ingat bahwa mengejek dan menghina atau menjadikan agama sebagai bahan guruan dapat jatuh kepada kekufuran. Jika seseorang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, puasa atau menunaikan kewajiban agama lainnya, dengan syarat ia tidak berbuat mungkar, maka ia tidak jatuh ke dalam kekufuran meskipun ia berdosa dan akan dibalas dengan siksa, dan kewajiban yang ditunaikan akan dibalas dengan pahala. Tetapi mencela, mencemooh agama walaupun sedikit akan menyebabkan dirinya jatuh ke dalam kekufuran. Oleh karena itu, orang yang tidak sholat, puasa, dan amal agama lainnya harus berhati-hati dari mengucapkan kata-kata tersebut. Adapun orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa suatu uzur, tetap menjadikan dirinya sebagai seorang fasik. Bahkan sebagian fuqaha menyatakan bahwa orang yang makan terang-terangan di depan umum pada bulan Ramadan tanpa adanya uzur layak untuk dihukum. Tetapi jika bukan di negara Islam, hal ini diserahkan kepada pemerintah setempat. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa melarang untuk menyatakan ketidaksukaan, kemarahan, ataupun kebencian kita terhadap perbuatan yang melanggar agama tersebut. Inilah tingkatan iman yang terendah, yaitu membenci dalam hati setiap perbuatan-perbuatan kemungkaran. Demikian apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang memberikan satu penjelasan pada kita bahwa jangan sampai kita di dalam bulan Ramadan yang mulia tanpa adanya suatu uzur yang dibenarkan menurut syariat, kita tidak berpuasa. Andaikan demikian, maka sungguhnya kita tidak dapat menebus puasa kita walaupun harus berpuasa seumur hidup kita. Karena keberkahan bulan Ramadan dan kewajiban di dalamnya merupakan satu perintah dari Allah dan panggilan kepada hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka sungguhnya apabila kita tidak menjawab panggilan itu dengan melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan Allah, maka sungguhnya kita jatuh ke dalam kekufuran. Maka mari kita berharap pada Allah agar kita senantiasa dijaga iman kita. Karena dengan Ramadan yang mulia ini, berharap kita tetap dijadikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, memenuhi panggilan, dan kita dapat melaksanakan segala aktivitas ibadah di dalamnya dan menuju kepada hamba Allah yang bertakwa, la'alakum tatakun. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.